Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bara Krisna Diasa dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas A1. Di sini saya akan mereview kearifan lokal tentang pembertahanan tradisi perang pandan. Artikel ini dibuat oleh Kadek Dewi Ratnaningsih, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha. Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan dari Sabang hingga Merauke, memiliki kebudayaan yang beragam. Salah satu pulau yang kental akan kebudayaan adalah Pulau Bali. Bali telah terkenal dengan kebudayaan oleh karena keunikannya yang tidak dapat dipisahkan dari keseniannya dalam masyarakat yang berciri sosial, religius, kebudayaan Bali yang hingga saat ini masih tetap terlaksana. Salah satu kebudayaan yang perlu dipertahankan eksistensinya agar tetap bersaing di tengah arus globalisasi adalah kebudayaan perang pandan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diambil dari tradisi perang pandan tersebut, maka penulisan menganggap penting untuk melakukan sebuah penelitian dengan maksud untuk mengetahui cara-cara yang digunakan untuk mempertahankan sebuah tradisi di era globalisasi seperti saat ini. Berdasarkan latar belakang seperti apa yang diuraikan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang layak dikedepankan, yaitu yang pertama, bagaimana cara-cara yang dilakukan dalam mempertahankan tradisi perang pandan di Desa Adat Tangenan, Pegeringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangsem. Yang kedua, nilai-nilai sosial budaya apa saja terkandung dalam tradisi perang pandan di Desa Adat Tangenan, Pegeringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Yang ketiga, apakah nilai-nilai tradisi perang pandan memberikan kontribusi terhadap pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam pendidikan? Metode penelitian, tipe penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah deskriptif, kualitatif. Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik proposive sampling, dan yang menjadi subjek penelitian yaitu yang pertama, Desa Adat Tangenan, Pegeringsingan. Yang kedua, prajuru atau pengurus Desa Adat Tangenan, Pegeringsingan. Yang ketiga, tokoh masyarakat dan para pelaksana perang pandan di Desa Adat Tangenan, Pegeringsingan. Dalam pelaksanaannya, penelitian juga akan menggunakan beberapa instrumen dan teknik mengumpulkan data, yaitu metode wawancara, metode observasi, dan metode dokumentasi. Sehubung dan dengan hasil tersebut, maka digunakan suatu cara atau teknik tertentu yang sering disebut dengan metode deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah suatu cara pengolahan data yang dilakukan dengan menyusun secara sistematis. Hasil penelitian berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa cara-cara dalam mempertahankan tradisi perang pandan yakni sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan tradisional Metruna Nyoman. Yang kedua, tetap melaksanakan tradisi perang pandan. Yang ketiga, bangga terhadap kebudayaan sendiri. Nilai-nilai sosial budaya yang terkandung dalam tradisi perang pandan di Desa Adat Tangenan, Pegeringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Yang pertama itu perwujudan syukur terhadap Tuhan. Yang kedua, kebersamaan. Yang ketiga, ketangkasan. Nilai-nilai tradisi perang pandan memberikan kontribusi terhadap pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam pendidikan. Yang pertama itu sila ketuhanan yang Maha Esa. Sesuai dengan filosofi dan sejarah tradisi perang pandan yang dilaksanakan sebagai persembahan kepada Dewa Indra, sebagai dewa perang yang dipercaya oleh masyarakat Desa Adat Tangenan, Pegeringsingan. Dan seperti yang kita ketahui, bahwa pendidikan kewarganegaraan mempelajari ideologi bahasa Indonesia yakni Pancasila yang sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memiliki makna bahwa manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan. Kaitannya dengan tradisi perang pandan, yakni dihargainya martabat manusia. Bentuk penghargaan ini bisa diwujud tidak menyakiti lawan terlalu keras, bahkan hingga luka parah. Yang ketiga, persatuan. Tradisi perang pandan merupakan sebuah tradisi yang dilaksanakan oleh pemuda guna mewujudkan persatuan pemuda setempat yang berasal dari Banjar dan berbeda-beda. Yang keempat yaitu musyawarah mufakat. Musyawarah merupakan salah cara efektif yang digunakan untuk mencapai hasil yang mufakat. Begitu pula dengan tradisi perang pandan, yang mana sebelum dilaksanakan tradisi ini, para pemuka agama, aparatur desa, dan
kaum pemuda melaksanakan peruman, yakni sejenis musyawarah, guna mencapai sebuah keputusan mengenai pelaksanaan dan persiapan yang akan dilaksanakan. Yang kelima, keadilan. Makna keadilan dalam tradisi perang pandan dapat digambarkan melalui pembagian tugas oleh masing-masing panitia pelaksana, yang mana tugas-tugas yang diberikan dengan adil. Yang keenam yaitu taat pada peraturan. Yang ketujuh, adanya rasa tanggung jawab. Tradisi perang pandan seperti yang kita ketahui merupakan tanggung jawab masyarakat desa adat Tangenan, Pegeringsingan, khususnya kaum muda, untuk tetap melestarikan serta melaksanakan tradisi perang pandan agar tradisi ini tetap ada. Yang ke-8 yaitu lapang dada. Lapang dada berarti mau menerima sebuah kekalahan. Dalam kaitannya dengan tradisi perang pandan yang notabene adalah sebuah perang, maka siapa yang mengalami kekalahan harus bersikap menerima akan kekalahannya. Sebagai penutup yaitu berdasarkan pemaparan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa cara yang digunakan untuk mempertahankan tradisi perang pandan di desa adat Tangenan, Pegeringsingan adalah dengan melalui cara pendidikan tradisional matruna nyoman, tetap melaksanakan tradisi perang pandan, bangga terhadap kebudayaan sendiri, mengikut sertakan generasi muda, dan adanya museum budaya. Yang kedua yaitu nilai-nilai sosial yang terdapat dalam tradisi perang pandan adalah berwujud syukur kepada Tuhan, kebersamaan, ketangkasan, dan yadnya. Hubungan tradisi perang pandan dan pendidikan kewarganegaraan sangat erat. Ini terbukti adanya nilai-nilai positif yang tertuang dalam Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, musyawarah mufakat, taat pada aturan, ada rasa tanggung jawab, dan lapang dada. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.